Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul kembali dalam rangka mengungkap fenomena ya, kejadian-kejadian aneh di luar nalar mungkin. Alhamdulillah buat para pecinta channel YouTube dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, Amin. dilancarkan jodohnya. Amin. Malam ini kita akan mengungkap dari sisi goibnya tentang kejadian di luar nalar ya, ribuan burung gagak yang berterbangan di Tel Aviv di Israel sana. Kita pengen tahu dari sisi goibnya, ini kejadian ini apa ada apa bertanda apa gitu, apakah kehancuran Israel atau kehancuran negara-negara muslim, karena jarang terjadi ya kejadian seperti ini. Jadi kita pengen tahu dari hal sisi goibnya itu seperti apa gitu. Dan buat para pencinta channel YouTube dimanapun berada, kami mohon karena kita mengungkap dari hal goib, karena bangsa jin banyak tipuannya juga, anggap saja ini untuk sebuah wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah ya. Malam ini saya ditemani sama Pak Ujang Al-Husaini. Selamat malam Pak Ujang. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu, malam ini saya akan jadi mediator dan Pak Ujang jadi navigator. Ya. Boleh, silakan Pak Ujang. Ya, jangan lupa ya like, comment, share sebanyak-banyaknya. Tinggalkan jejak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi. Dengan izin Sang Hyang Nurcahin, saya minta supaya mediator ini diprotek, supaya tidak diganggu oleh jin siluman iblis yang akan menggagalkan rencana mediumisasi ini, kecuali yang diizinkan oleh kun fayakun Allah. Tidak ada penyusup yang bisa mengganggu rencana mediumisasi ini. Dan saya minta supaya kami semua yang hadir di sini juga dibentengi, diprotek, supaya tidak terkena efek dari mediumisasi ini, dengan izin Sang Hyang Nurcahin kun fayakun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi. Dengan izin Sang Hyang Nurcahin, saya minta supaya malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi membantu saya untuk menarik yang mengetahui tentang ribuan burung gagak yang berterbangan di langit Israel sana. Saya minta yang diizinkan, yang asli, yang bisa menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya. Saya minta bisa ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Hyang Nurcahin kun fayakun Allah. Sinkron, kita suaranya tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Nah, Saya dari bangsa siluman. oh, bangsa siluman. Anda wujudnya apa? Saya salah satu makhluk terkuat, Makhluk. barisan dari bangsa burung. Oh, yang berterbangan di langit Israel itu. Ya,
Saya dari garda terdepan. Oh iya. Ah, Anda sudah sempurna. ya, Alhamdulillah. kenapa saya dipanggil ke sini? Ya ini kami pengen tahu itu kayaknya fenomena ini langka ya, nggak biasa, jadi pengen tahu secara gaibnya itu ada apa gitu. Anda siapa? Kami Saya belum kenal. oh ya, kenalan dulu, kami semua ini jemaah dari beliau. Maaf bah kalau boleh itu bisa diprotek dulu bah untuk jaga-jaga gitu. Protek gimana maksudnya? Untuk membacakan syahadat bah. Harus jelas. Ya, ya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Apa benar kalian semua pengikutnya dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Alhamdulillah, insya Allah. Ya, saya melihat cahayanya yang berbeda. Ya, ya. Ya. Mohon izin bah supaya dihidangkan dulu ya bah makanan kesukaan bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurjayani, saya minta suguhan makanan dan minuman yang disukai oleh makhluk ini yang halal dari surga dan Sang Hyang Nurjayani. Ketarik kata kun payakun Allah. Silakan bah dicicipi dulu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Makanan dari surga. Alhamdulillah bah ya. Itu bentuknya apa makanannya bah? Ini buah-buahan dari surga. Ya, alhamdulillah. Karena burung juga kesukaannya beda-beda ya, ada yang suka kacang-kacangan juga ada. Apapun bentuk makanan dari surga itu, semuanya bisa dimakan. Iya, ya pasti. Mohon maaf mbah mengganggu tugasnya, dipanggil ke sini gitu. Ya. Kenapa? Ada apa? Ya seperti yang tadi saya maksud gitu, pengen tahu itu ada apa gitu. Banyak burung berterbangan di sana. Itu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari zaman dulu itu selalu ditugaskan untuk memberi tanda, untuk mengajarkan manusia. Nah, bahkan dari zaman Nabi Adam, saya sudah pernah ditugaskan untuk mengajarkan manusia. Kalau dulu mungkin karena tidak tahu cara mengubur orang menikah. Iya. Waktu zaman Habil itu, Habil dan Qabil. Saya ditugaskan Anda untuk mengajarkan ke bangsa manusia. Ya. Tapi setelah zaman berubah sampai sekarang, saya hanya ditugaskan untuk memberi tanda kepada manusia atas kedatangan bangsa kami. Itu ada pertanda baik dan ada pertanda buruk. Apa boleh dikatakan, Mbah, apa pertanda baiknya? Ya, kalau untuk pertanda baik, kami tidak membawa pasukan yang banyak, tapi berbeda.
dengan kalau pertanda yang buruk. Kami membawa ribuan pasukan, bahkan bisa jutaan. Jadi tugas Mbah itu memerangi Israel gitu. Bukan begitu. Bukan. Ya, apalagi ini berhubungan dengan penjahat-penjahat musuh Islam. Mereka yang suka berbohong atas meninggalnya ribuan rakyatnya, ribuan pasukannya. Kami ditugaskan untuk memberitahu dunia bahwa saat ini di negara Israel sudah banyak manusia yang meninggal. Banyak korban ya. Korban peperangan ya, korban keserakahan dari pimpinan itu sendiri ya. Ribuan bahkan sampai jutaan manusia. Dan ini pertanda buruk buat negaranya. Akan ada kehancuran. Bahkan suatu saat negara penjahat perang musuh Islam ini akan musnah. Akan musnah, tidak akan tersisa satupun. Akan habis. Apa waktunya masih lama, Mbah? Ini sudah bertanda, sudah berjalan sampai nanti menunggu peperangan berkelanjutan antar negara. Peperangan antar negara. Antar negara. Dampaknya. Dampak. Jadi ya akan melibatkan negara-negara lain gitu dalam peperangan ini. Bukan saja negara muslim, ini bahkan banyak terlibat. Mereka malah ikut ke barisan musuh. Gitu. Jadi ketahuan siapa yang mendukungnya ya, yang dibalik, yang di belakang itu. Kami pun dari bangsa siluman sangat kecewa dengan umat Islam ini. Ternyata pro Ya, ke sana ya. kenapa bangsa yang begitu sudah puluhan tahun ditekan, dijauhkan, diintimidasi oleh bangsa-bangsa besar yang sekarang berjuang untuk membela bangsa Palestina, untuk membela umat Islam. Malah banyak yang menghina, yang melecehkan. Banyak manusia yang mengutuk, bahkan sampai kepala negaranya yang sudah meninggal dilecehkan, dihina, diejek. Itu sama umat muslim sendiri. Bukannya ikut membantu, bahu-membahu menyerang musuh-musuh Islam. Ini malah banyak mengeluarkan narasi-narasi, bahkan untuk membela bangsa-bangsa yang menyerang.
umat muslim. Ya, ya, ya. Padahal ya negara yang kelihatan secara itu yang membantu perang itu ya itu Iran ya. Yang lainnya masih mikir-mikir itu, masih agak was-was, takut juga mungkin. Tapi bangsa Iran yang pertama kali ya membantu. Karena hanya bangsa ini yang tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada peraturan bangsa-bangsa besar, karena sudah tahu niat busuk dari bangsa-bangsa besar, elit global. Mereka dari keturunan Persia, dulunya manusia penakluk yang bisa menundukkan semua lawan, tidak akan pernah tunduk sampai kapanpun, meskipun diintimidasi, meskipun banyak mereka cobaan-cobaan, uji coba untuk dihancurkan, tapi karena leluhurnya yang sangat kuat dan sudah mengikuti ajaran tauhid, mereka sampai saat ini berjuang melawan, bangkit dari keterpurukan. Para leluhurnya yang dulu mempunyai keahlian ikut mereinkarnasi turun ke anak cucunya untuk bisa menciptakan bahan-bahan logam besi yang bisa menjadi senjata-senjata untuk mempertahankan diri. Tapi banyak yang salah paham ya tentang Iran, malah pro sama musuhnya itu. Padahal masih muslim, dia juga belum tentu benar gitu. Sama Allah belum tentu diakui. Ingat, musuh-musuh kita itu bukan hanya di luar. Musuh dalam selimut itu yang paling berbahaya. Mereka masuk ke jaringan-jaringan, masuk ke ormas-ormas, masuk ke instansi-instansi, bahkan ke pesantren-pesantren. Banyak penyusup ya. Gimana Mas Adi, ada yang ditanya? Nah itu kalau udah pertanda itu Israel udah mau hancur, apa strategi untuk saat ini gitu? Iya. Strategi itu bangsa Israel itu Ngapain harus mengasih informasi strategi untuk bangsa Israel? Ya supaya kita tahu strateginya gitu gimana kan kalau untuk menghadapi bangsa Israel. Iya. Kamu itu jangan asal bicara. Saya tahu kamu mengadakan acara ini untuk bisa didengar oleh banyak bangsa manusia. Saat ini manusia dan Imam Al-Mahdi
beserta para pasukannya. Mereka tinggal menunggu perintah. Dan untuk kalian, untuk semuanya, pertebal keimanan kita. Jangan gampang dihasut. Jangan asal mendengarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Karena fitnah Dajjal sudah menyebar, sudah disebar, bahkan akan ujung-ujungnya untuk mengadu domba umat muslim itu sendiri. Kalian semuanya harus mencari guru-guru yang benar-benar mumpuni, yang bisa menuntun secara ruh, bukan cuma syariat. Harus dengan hakikatnya, supaya iman kalian itu kuat. Karena hanya dengan iman yang kuat dan ajaran yang benar yang akan bisa menolong kalian nanti di akhir zaman. Seperti berita ini kan ada itu fenomena cahaya merah ini di langit Iran, itu apakah hoax atau gimana, Mbah? Itu walaupun benar beritanya, kalau bertanda seperti itu, akan banyaknya korban dari negara itu. Ya, banyaknya pertumpahan darah. Ya Mbah, sambil dicicipi Mbah. Tadi kan Mbah bilang ya zaman Nabi Adam juga sudah ada, dan juga sudah ada tugas dari Allah untuk memperlihatkan kepada Kabil ya tentang cara penguburan. Ya, Itu Kabil itu membawa mayat saudaranya itu berapa lama itu, Mbah? Ya, hitungan mingguan. Oh, mingguan. Kalau kemarin kan rencana itu tuh Amerika mau nurunin pasukan darat, itu gimana, Mbah? Apa cuma nakut-nakutin aja atau? Itu sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Ya, ada bangsa-bangsa pendukung Ya, yang membantu secara langsung pengkhianat turun ke lapangan membela bangsa Iran. Di semuanya akan hancur. Jadi perang nuklir itu akan terjadi. Ya, itu senjata terakhir. Kira-kira peluncurannya masih lama. Mungkin sekitar 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Karena ini bangsa Israel dan Amerika, bahkan ada juga yang membantu juga dari sekutunya. Itu yang memperpanjang peperangan. Dan ujung-ujungnya ini perang berakhir dengan perang agama. Seperti perang salib gitu. Iya.
terulang lagi. Ya juga ya Amerika sekarang masih pusing itu gimana tentang Selat Hormuz kan ya, nggak bisa lewat. Itu kesalahan mereka, Ya, kesalahan dari kepala negaranya yang arogan, yang angkuh. Padahal warganya sudah banyak yang sadar, banyak yang sudah muslim karena dipimpin oleh manusia serakah, manusia yang sudah bersekutu dengan iblis. Akhirnya akan hancur juga negara itu. Mungkin ada pesan-pesan lainnya, Bah, untuk kami. Tetap ikuti semua aturan. Kalian jangan terpancing oleh huru-hara, oleh berita-berita yang tidak benar. Lebih baik perkuat iman kalian, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Kita menunggu nanti kalau beliau sudah ditugaskan, baru kita bergerak. Jadi sekarang fokus amaliyah aja ya. Ya, bertebal iman kalian. Apa yang sudah diajarkan oleh beliau, jangan merasa sudah benar. Benahi terus. Berbanyak sholawat, berbanyak zikir, berbanyak beramal, berbanyak menolong orang yang lagi kesusahan. Mbah dulunya dari bangsa jin atau ruh? Siluman. Dulunya gitu dari ruh atau bangsa jin? Saya dari bangsa jin. Oh iya, bangsa jin. Ya, terima kasih gitu penjelasannya udah ya menjelaskan secara detail banyak gitu dan memberi pemahaman bagi kita dan juga saudara para pecinta YouTube gitu. Mudah-mudahan ya menambah wawasan kita gitu, Mbak. Mohon maaf sekali lagi udah mengganggu waktunya, Mbak. Ya, Juga. tidak apa-apa. Saya bersyukur sudah dipanggil ke sini. Bisa memberikan sedikit informasi. Mohon maaf. Tidak banyak yang bisa saya ungkap. Ya, karena ini berkaitan dengan air zaman. Tidak boleh disebutkan semuanya. Saya pamit. Ya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin saya minta apabila ada rusukna yang hilang terganti dengan yang asli dan apabila ada rusukna yang terluka atau ya Allah. Alhamdulillah proses mediumisasi berjalan lancar dan ternyata burung gagak yang berterbangan di langit Israel itu emang ya benar-benar pertanda gitu bahwa ya salah satu dari mereka itu ternyata dari golongan siluman ya, dan itu udah lama hidupnya dari zaman Nabi Adam, waktu ya anaknya Qabil dan Habil itu bertengkar sehingga Habil dibunuh. Ya, burung gagak ini yang memberikan contoh untuk dikubur, penguburan gitu lah. Dan juga
beliau ini ya gaib yang barusan ditarik menjelaskan ya tentang keadaan di sana juga ya, seperti tadi, dan juga yang penting pesan buat kita biar selalu istiqomah dalam menjalankan amalia gitu. Mudah-mudahan ya bisa dipahami oleh semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.